Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran dasar-dasar pemrograman Python. Bersama saya Nasrul. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang input output atau I/O dan format print. Input output atau I/O merupakan salah satu kegiatan yang sering dilakukan pada pemrograman. Fungsinya untuk mengambil masukan informasi tertentu dari user yang disebut dengan input dan mengeluarkan informasinya yang disebut output. Untuk output, fungsi print yang sering kita gunakan akan menampilkan data atau variabel yang diinputkan sebagai parameter. Fungsi print secara otomatis akan mengkonversi semua datanya menjadi string. Untuk output atau print nanti kita bisa menggunakan format print. Ada %s untuk yang datanya string, %d untuk yang desimal, %o3d desimal dengan 3 digit ya, %float untuk yang bilangan pecahan. Lalu ketika ingin disetting misalnya 2 digit di belakang koma, maka %2f. Input ya, pada versi sebelumnya nanti bisa menggunakan input dan raw input, tetapi di versi 3 sekarang raw input tidak ada lagi ya, sudah diubah menjadi input saja. Untuk konversinya kita bisa menggunakan konversi yang sudah kita pelajari di slide sebelumnya. Nah, untuk mengkonversi hasil inputan ini banyak sekali teman-teman. Ada str ke string, integer ke bilangan numerik, bilangan bulat atau integer, float ke floating point atau pecahan, hex untuk heksadesimal dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh penggunaan dari I/O yang sangat sederhana. Ketika ingin memasukkan angka, maka dikonversi ya dengan fungsi float. Jadi fungsi input untuk memasukkan data by default adalah bertipe data string ya. Maka harus dikonversi bisa ke float, bisa ke integer sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, setelah itu kita buat variabel hasil untuk mengalihkan 10 dikali angka yang dimasukkan yang bertipe data float. Nah, untuk mencetaknya ada dua cara. Ada menggunakan concat, koma-koma gitu ya, seperti pada video-video sebelumnya, atau sekarang kita bisa menggunakan format print dengan notasi persen. Ketika ingin 2 digit di belakang koma, maka %2f ya. Nah, setelah menyebutkan nanti format printnya, barulah kita masukkan variabel-variabelnya. Bedanya dengan concat langsung variabelnya, sedangkan menggunakan format print nanti variabel yang dipanggil dihimpun dalam satu data, lalu depannya diberi simbol persen. Kita buktikan teman-teman di source code kita. Silakan kita buka kembali project kita di editor Visual Code. Sekarang kita buat file baru bernama latihan IO1 misalnya ya. latihan_io1.py. Baik, kita kasih judul dulu print. Misalnya ini perkalian. Nama variabelnya bebas. Misalnya angka, langsung dikonversi misalnya bertipe data floating point ya. Lalu ada fungsi input. Nah, gitu ya. Seperti itu. Input ini kita beri keterangan masukkan angka. Maka angka yang dimasukkan teman-teman akan akan dikonversi menjadi tipe data float. Karena kalau tidak dikonversi nanti string, nggak bisa nanti ya.
string dikali nanti bilangan bulat atau pecahan. Lalu teman-teman hasil untuk perkalian sama dengan misalnya 10 dikali angka yang dimasukkan, yang diinput, yang sudah dikonversi menjadi ya tipe data float. Lalu kita cetak dengan cara lama, print 10 dikali concat angka, nah gitu ya, concat lagi sama dengan hasil. Jadi dipenuhi dengan concat untuk menghubungi string dengan variabel. Ini cara pertama. Cara kedua teman-teman dengan format print. Cara kedua teman-teman dengan format print. Print kita cetak apa adanya, 10 dikali ya persen, apa tuh, persen float ya. Kalau float aja nanti kalau desimalnya banyak ya teman-teman ya, nanti akan banyak angka di belakang koma. Ketika ingin 2, maka kita cukup menambahkan persen titik 2F, berarti 2 digit di belakang koma. 10 dikali angka yang dimasukkan yang nanti di floating point ya, dikali hasilnya sama dengan ya, nanti hasilnya float juga, berarti persen titik 2F. Oke, sekarang kita buktikan apakah print baris keempat dan kelima nantinya hasilnya sama. Kita buktikan. Saya simpan, saya eksekusi. Oke, kita diminta menginput misalnya 10 lagi. Nanti otomatis akan dikonversi ke floating point, ada koma-komanya, 2 digit di belakang koma. Saya enter. Ya, hasilnya teman-teman 10 kali 10 sama dengan 100 ya. Yang kedua 10% 2F. Oke, kita lihat lagi slide-nya ya. Dikasih apa teman-teman, simbol persen ya untuk variabelnya. Oke, dikasih simbol persen untuk variabelnya. Oh iya, 10 dikali 2F sama dengan 2F ya, tapi tidak pakai concat koma. Persennya lupa nih teman-teman ya. Dikurung ya, yaitu teman-teman variabel angka yang pertama 10 dikali angka yang diinputkan ya, nanti hasilnya sama dengan floating juga. Variabelnya nanti adalah hasil ya, kurang, mohon maaf tadi ya, kurang persen angka dan hasil. Saya simpan kembali, hasilnya teman-teman harusnya sama. Misalnya angkanya 10, enter ya, hasilnya sama persis. Cuma bedanya untuk yang pertama floating pointnya di sini 1, yang kedua 2 karena di setting 2F. Kalau diganti 3, di sini juga 3, maka 3 digit di belakang koma. Nanti tergantung kebutuhan kita. Saya simpan, lalu ini saya kill, saya eksekusi. Hasilnya teman-teman ya, masukkan angka lagi 10, enter. Yang kedua nanti 3 digit di belakang koma. Oke ya, itu dengan format printf ya. Selanjutnya, latihan selanjutnya teman-teman coba ya, kita masukkan dengan berbagai macam tipe data. Ada yang string, ada yang integer, ada yang float. Nanti mencetaknya sama dengan konsep format print, bukan dengan konsep concat gitu ya. Baik, di sini input nama, gender, umur sama berat badan. Kita buat file baru saja, latihan IO2. New file di projectnya. Nama file latihannya adalah latihan ya IO yang kedua, input output yang kedua .py. Baik, kita akan menerima banyak tipe data. Print ya, sekedar label saja teman-teman. Banyak inputan ya, inputannya nggak sedikit. Tadi kan cuma memasukkan apa teman-teman, angkanya ya. Sekarang banyak nih ya. Nama, gender, umur, berat badan. Nama ya by default string ya kalau fungsi input ya.
Tapi nanti kalau mau disebutkan boleh. Input namanya siapa gitu ya. Oke, yang kedua gender. Bisa juga kita gunakan fungsi str untuk konversi ya ke tipe data string. Str ya, buka kurung input. Nah, sebenarnya nggak perlu di casting str juga nggak apa-apa ya. Input ya, kita masukkan di sini jenis kelamin ya. Oke, yang kedua. Lalu selanjutnya inputan yang ketiga, umur ya. Umur tipe datanya apa? Misalnya bilangan bulat integer dikonversi ke integer. Lalu kita masukkan input umurnya berapa tahun ya. Ini ditanya umurnya berapa tahun. Umur titik 2 ya, lalu tutup single quote ya. Double quote juga boleh. Selanjutnya terakhir berat badan. Karena dua kata nggak boleh ada spasi, pakai underscore atau kalau mau digabung seperti ini. Berat badan sama dengan, nah ini floating point nih teman-teman. Float ya, input, lalu kita tutup kurung, keterangan labelnya berat badan. Ya gitu ya teman-teman ya. Kalau enggak ini boleh dikasih spasi biar nanti ada jarak setelah titik 2-nya. Sekarang teman-teman coba kita cetak dari 4 variabel ini dengan tipe data yang berbeda. Yang sama hanya nama dan gender ya. Print dengan format print tentu saja. Single quote, double quote boleh ya. Misalnya nama titik 2 ya, atau tabulasi dulu 2 kali biar rapi ya. Backslash t titik 2 ya. Setelah nama teman-teman kita cetak jenis kelamin. Ini berarti 2 kali nih tabulasinya karena jenis kelamin agak panjang, jenis kelamin ya 2 kata, sedangkan nama cuma 1 kata ya. Jenis kelamin titik 2, sebelum titik 2 biar rapi backslash t tabulasi ya. Ya baik, setelah input gender, input umur ya, backslash n ya teman-teman, ini biar pindah baris. Ini juga backslash n, new line, umur ya, backslash t nya 2 kali sepertinya karena cuma 1 kata, titik 2 ya. Terakhir teman-teman mencetak ya, misalnya ada tahunnya, tahun ya. Oh iya, persen-persennya belum nih, ketinggalan. Nama titik 2 persen, nama tipe datanya apa? String gitu ya. Jenis kelamin tipe datanya apa? String, titik 2 spasi persen s gitu ya. Lalu umurnya berapa tahun? Umur tipe datanya integer berarti persen i. Nah gitu ya. Terakhir teman-teman ya, mencetak berat badannya yang tipe datanya float. Baik, ini saya paste aja berat badan. Sepertinya cuma sekali nih untuk tabulasinya karena dia 2 kata. Berat badan tabulasinya sekali saja. Nah kita cetak 2 digit di belakang koma berarti persen titik 2f. Nah gitu ya. Lalu terakhir teman-teman mencetakkan 4 variabel ya. Untuk nama nanti nama, jenis kelamin gender, umur berat badan. Ini tidak perlu concat, langsung persen aja ya. Lalu setiap variabelnya dikasih kurung. Ini seperti tuple ya. Ya, yang pertama variabel nama. Tanya sesuai dengan pencetakan ya. Terusnya jenis kelamin, koma. Apa nama variabelnya? Gender. Koma. Yang ketiga umur ya. Umurnya berapa tahun? Variabelnya umur ya. Lebih simple ya dengan format print ya. Karena dia tidak ada concat koma-koma. Oke, terakhir ya berat badan. Ya, baik, kita tes ya, apakah sekarang berhasil dengan menerima banyak inputan dengan tipe data yang berbeda, lalu kita gunakan konversi tipe data ya. Kita tes, saya simpan, eksekusi teman-teman ya. Input banyak, misalnya namanya Budi Santoso. Lalu jenis kelaminnya, oh ini harusnya 2 kali ya tabulasinya ya, yang nama ya.
kelaminnya misalnya L, laki-laki ya, lalu umurnya misalnya 18 tahun, berat badannya teman-teman misalnya 50,5. Di enter. Kalau inputan belum rapi ya, nanti pasti cetak ya. Di enter. Ya, rapi ya. Nama Budi Santoso, jenis kelaminnya L, umurnya 18 tahun, berat badannya 50,5. Baik, teman-teman, demikian untuk ya IO yang menerima banyak inputan. Nah, sekarang latihan terakhir, kita akan membuat mini aplikasi untuk ya menentukan luas bidang. Dengan di sini ada 3 bidang dan dengan fungsi if, struktur kendali if ya. Nanti kalau pilih satu dari inputannya di casting atau dikonversi ke tipe data integer lingkaran 2 segitiga 3 persegi panjang. Pilihan nanti dikonversi ke integer karena by default inputan itu tipe datanya adalah string, maka kita konversi untuk logik. Jika pilihannya 1 maka bidangnya lingkaran, jari-jarinya nanti diinput lagi, dikonversi ke tipe data float, lalu cari luasnya, lalu kita cetak dengan format print. Ya, selanjutnya teman-teman, kalau 2 segitiga nanti setengah alas kali tinggi menerima 2 inputan, alas dan tinggi yang dikonversi ke float. Terakhir teman-teman ya, 3 persegi panjang sama menerima 2 inputan, dikonversi ke float boleh, integer boleh, di sini float ya. Maka setelah itu luasnya panjang kali lebar, nyetaknya dengan format print. Kalau milihnya selain 1, 2, 3 berarti nanti tidak ada pilihan karena ketentuannya teman-teman hanya 3 bidang ya. Kita coba latihan sama-sama di Visual Code kita. New file lagi, ini saya kill, ini saya close ya. Kita buka projectnya, latihan terakhirnya untuk IO, latihan IO ketiga gitu ya, .p. Saya latihan, ikutin pola sebelumnya, IO yang ketiga, enter. Ya, kita cetak teman-teman, print luas bidang. Luas bidangnya tergantung yang kita pilih ya. Ini aplikasi sederhana ya. Lalu teman-teman ya, kita print, pilih bidang ya. Print, di print biasa ya. Print, pilih bidang. Oke. Jikalau 1 nanti lingkaran. Ini saya enter 1, teman-teman lingkaran, dikasih single quote ya, tutupnya ya, harus sama ya, \n. Kalau pilih 1 ya, nanti dia teman-teman lingkaran ya, 1 lingkaran, sebenarnya bebas-bebas aja ya, lingkaran. Lalu teman-teman tutup single quote, enter. Ini tinggal di copy paste aja, lingkaran segitiga, dan teman-teman yang kedua segitiga, yang ketiga persegi panjang. Ini segitiga untuk pilihan kedua, segitiga pilihan kedua, pilihan ketiganya persegi panjang ya. Baik, ketiganya persegi panjang, persegi panjang, ini nomor 3. Baik, kalau pilih 1 nanti cari luas lingkaran, 2 segitiga, 3 persegi panjang. Rumusnya semuanya sudah kita ketahui ya sama-sama ya. Lalu teman-teman kita logic di sini ya. If, kita logic ya, saya kasih komentar dulu. If ya. Logiknya dengan fungsi apa? Struktur kendali if biasa. If ya, teman-teman pilihan ya, ada yang kurang sepertinya ya, pilihan dulu ya, pilihan integer input, pilih nomor bidang, pilihan ya, sama dengan di casting atau dikonversi ke tipe data integer, lalu input
pilih apa teman-teman, nomor. Ya, kalau satu segitiga lingkaran, dua segitiga, ya persegi panjang. Jadi kalau pilihannya dia sama dengan 1, maka nama bidangnya adalah bidang apa teman-teman? 1 lingkaran. Lalu cari luasnya. Nah, kalau untuk mencari luas lingkaran butuh apa? Butuh jari-jari. Berarti jari-jari ya kita casting inputannya ke float misalnya ya. Ke integer juga boleh ya. Float berarti pecahan. Float input ya jari-jari. Jari-jarinya berapa nih gitu ya. Oke. Put. Nah, selanjutnya teman-teman membuat fungsi luas. Buat fungsi luas, luas sama dengan ya kalau lingkaran apa? Pi R kuadrat. Berarti pi-nya 3,14 dikali jari-jari dikali jari-jari. Ya, baik. Lalu kita cetak. Cetaknya di sini juga ya. Cetaknya di sini juga ya, teman-teman ya. Print dengan format print seperti biasa ya. Luas lingkaran dengan jari-jari. Nah, persen apa? Jari-jarinya float ya, berarti 2.f 2 digit saja ya. Luas lingkaran dengan jari-jari berapa ya, sama dengan berapa nih luasnya? Apa nama variabelnya? Luas. Berarti luas tipe datanya apa? Float juga. Kita buat 2 digit di belakang koma. Berarti persen 2F persen titik ya 2F, maka akan dicetak 2 digit di belakang koma ya. Luas lingkaran dengan jari-jari misalnya di 10 nanti ya. Nanti hasilnya berapa? Setelah itu teman-teman untuk variabelnya dikasih simbol persen ya. Untuk IO-nya menggunakan format print, outputnya menggunakan format print, lalu variabelnya dihimpun oleh buka tutup kurung kurawal. Ada berapa variabel teman-teman? Berarti luas bidang nih harusnya ya, jangan di hardcode tapi gunakan variabel. Berarti di sini string. Nah gitu ya. Luas bidang, kalau nggak boleh dikasih bidangnya, keterangannya bidang apa? Lingkaran kah, segitiga kah, atau nanti persegi panjang kah. Luas bidang di sini persen S ya, berarti kita masukkan stringnya adalah tipe data variabelnya bidang gitu ya, koma. Persen 2F untuk jari-jari, variabelnya jari-jari. Urutannya seperti itu ya teman-teman ya. Terakhir hasilnya sama, persen 2F berarti nama variabelnya luas. Baik, ini untuk yang kalau milih 1. Coba dieksekusi dulu boleh sebelum banyak-banyak ya. Kita eksekusi teman-teman. Ya, jari-jari ada yang masalah. Oh, titik 2-nya di luar petik. Oke, mohon maaf. Jari-jari, oh iya, ini harusnya di dalam ya. Di dalam string. Jari-jarinya berapa? Oke, kita lihat lagi ada yang salahkah? Tidak ya, saya simpan, Ctrl S, eksekusi lagi. Ya, 1 lingkaran, 2 segitiga, 3 persegi panjang. 1 dulu ya, 1 atau 3 dulu boleh. Pilih nomor 3 ya teman-teman, pilih nomor 3. Nomor 3 nya masukkan bidangnya ya, pilih ini nomor 3. Cetaknya teman-teman kita lihat, saya kill dulu ya. Ya, pilihannya belum dicetak sih, nanti nyetaknya di sini bidangnya. Luas bidangnya harusnya lingkaran dengan jari-jari 2F ya, lalu sama dengan 2F. Oh ya, ini karena belum selesai ya, harus ada if, lalu elif dan seterusnya. Ya, karena di dalam slide pun teman-teman ini ada if dan elif. Jika pilih sama dengan 1. Jika pilih sama dengan 1 nanti berarti lingkaran. Nama bidangnya lingkaran, rumusnya teman-teman masukkan jari-jarinya, float
input jari-jari dikonversi ke tipe data float, lalu luas lingkaran pi r kuadrat, pi-nya 3,14, variabelnya yang diinput adalah jari-jari kali jari-jari yang sudah disetting, ya, konversi tipe data float. Ya, kita lanjut teman-teman. Ini di copy paste saja, tinggal ganti nanti rumusnya, ya. Yang kedua dan seterusnya gunakan apa teman-teman? Elif. Jika teman-teman elif, ya, elif, jika pilihannya nomor 2, maka teman-teman segitiga. Nah, tinggal ganti di sini, ya, segitiga. Nah, segitiga menerima 2 inputan, alas dan tinggi. Input alas gitu ya, semuanya float deh, boleh alas. Oke. Yang kedua teman-teman inputan tinggi, ya, tinggi, berarti di sini variabelnya tinggi, float input tinggi. Kita sudah menerima tiga variabel, ya, tiga variabel, bidang, alas dan tinggi, ya. Maka luasnya kalau untuk yang nomor 2 segitiga, setengah kali alas kali tinggi, berarti 0,5 dikali alas dikali teman-teman tinggi. Oke, ya. Luas bidang S-nya nanti masukkan ke bidang segitiga, ya. Dengan alas gitu ya teman-teman, ya, dengan alas ini floatingnya, ya, dan tinggi ini saya nggak muat, ya teman-teman, nanti di enter. Tinggi tipe datanya apa teman-teman? Untuk tinggi float, ya, berarti persen 2F, ya. Ya, ini nggak muat, saya enter lagi teman-teman, ya. Luas bidang S yang diinput, ya, dengan alas 2F dan tinggi 2F, ya, sama dengan input, ya, sama dengan teman-teman ada hasilnya atau luasnya. Luas tipe datanya adalah float, berarti persen 2.f, ya. Ini artinya 2 digit di belakang koma, ya. Oke, setelah itu teman-teman masukkan variabelnya, ya. Masukkan variabelnya. Untuk yang pertama bidang, ya, bidangnya apa? Lalu di sini diganti alas, ya. Lalu tinggi. Terakhir teman-teman apa? Luas, ya. Terakhir luas. Luas itu, ya teman-teman, float, ya. Bidang string, alasnya float, ya. Lalu selanjutnya tingginya float juga persen 2F, sama dengan hasilnya berapa, nanti luasnya sama berupa floating point, ya, persen 2F, ya. Ini untuk pilihan yang kedua. Pilihan yang ketiga teman-teman, ini kita tinggal copy paste, ya. Ini agak banyak, ya, contohnya karena kombinasi fungsi-fungsi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yang ketiga teman-teman, kalau pilih nomor 3, maka ketiga adalah persegi panjang, nama bidangnya. Nama bidangnya persegi panjang, lalu menerima inputan panjang dan lebar. Ya, semuanya boleh setting float, boleh, ya. Panjang dan lebar berarti input panjangnya berapa gitu, ya. Lalu teman-teman di sini lebarnya berapa. Ya, gitu, ya. Luasnya, ya teman-teman, untuk persegi panjang paling mudah, panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Ya, baik teman-teman, cetaknya luas bidang persegi panjang, jangan dengan alas, dengan panjang, nah gitu, ya. Dengan panjangnya berapa, lalu dan luasnya berapa, tinggal ganti kalimatnya, ya.
Kebetulan variabelnya sama, floating point ya, 2 digit di belakang koma, dan hasilnya nanti berapa sama floating point juga. Jadi di sini bukan concat ya, penghimpun variabelnya di dalam persen buka tutup kurung ya. Yang pertama teman-teman bidang, yang kedua panjang, nah gitu ya, panjang. Yang ketiga teman-teman lebar. Lalu untuk mencetak luas teman-teman, nanti variabel luas disimpan oleh variabel luas, berarti parameter keempat ya, atau variabel keempat adalah luas. Ini untuk yang pilihan ketiga. Kalau nanti 4, 5, 6 dan seterusnya, berarti else langsung aja dikasih keterangan, teman-teman print ya. Kalau di dalam slide ya langsung ngeprint dia ya, bidang yang Anda pilih nanti tidak ada, langsung dicetak aja ya, else print bidang yang Anda pilih belum ada, karena baru 3 ya, bidang yang Anda pilih belum ada. Ya baik teman-teman, ada if, ada elif sama else. Hati-hati ketika body fungsi indentasi masuk sekali, lalu print fungsi baru indentasi sekali lagi, dan seterusnya. Ya simpan teman-teman, kita eksekusi. Ya pilih bidang, nomor berapa ya? Nomor 1 deh, lingkaran dulu. Pas lingkaran teman-teman masukin jari-jari 10. Nah maka yang hasil 10. Sekarang kita tes lagi ya. Luas bidang lingkaran dengan jari-jari 10, 314. Kita teman-teman kill lagi nih ya, dari awal lagi. Pilih bidang nomor berapa nih teman-teman, ya tergantung kebutuhan ya. Harus di restart dulu karena tadi barusan menjalankan. Oke, saya restart dulu Python-nya, saya kill dulu ya, lalu jalankan lagi ya. Nomor 1 deh, lingkaran ya, lingkaran sudah ya. Segitiga deh, segitiga harusnya menerima inputannya 2 ya, alas dan tinggi. Oke, alasnya misalnya 10, tingginya misalnya 15, enter. Luas bidang segitiga dengan alas 10 dan tinggi 5, nanti hasilnya 75. 75 nya bukan poin ya, bukan floating point ya. Kita lihat ya, untuk yang lingkaran ya harusnya 2% 2F. Terbalik titiknya teman-teman ya, persen titik 2F ya, persen titik 2F ya, kebalik ya, mohon maaf titiknya ya. Begitu ya pemrograman ya, kalau salah tempat akan berpengaruh gitu ya. Saya eksekusi lagi teman-teman. Nomor 2 ya, alasnya 10, oke, tingginya 15 ya, semuanya floating point. Luas bidang segitiga dengan alas 10 dan tinggi 15 sama dengan berapa ya? Ini kurang spasi, silakan nanti tambahkan spasi ya setelah sama dengan ya, sebelum sama dengan ya. Ya ini kasih spasi. Oke, saya simpan lagi. Terakhir persegi panjang kita tes ya. Sepertinya salah ketik semua nih ya, persen titik 2F ya, mohon maaf ini juga karena copy paste ya. Persen yang kedua benar, yang ketiganya nih teman-teman salah, persen titik 2F, ada yang kebalik tulisannya ya. Baik, saya simpan. Untuk yang sekarang pilihan nomor 3, saya eksekusi. Saya pilih bidang nomor 3 yaitu persegi panjang. Nah kan memasukkan panjangnya misalnya 10, lebarnya misalnya 15 ya, maka luas persegi panjang dengan panjang 10 dan lebar 15 hasilnya 150. Oke teman-teman, demikian pembelajaran tentang IO, input output ya, ditambah dengan format print. Memang kita mungkin belum biasa menggunakan format print. Nanti dengan seringnya latihan, insya Allah kita akan biasa menggunakan print, menggunakan format print ya. Terima kasih teman-teman telah mempelajari ya IO dan format print di dalam pemrograman Python.
Sampai jumpa di video-video selanjutnya.